Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan kembali belajar matematika tentang bilangan bulat, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenal tentang bilangan bulat, meskipun mohon maaf kemarin suaranya kurang maksimal, tapi insya Allah masih bisa didengarkan jika menggunakan handset. Untuk kali ini insya Allah nanti sudah bisa didengarkan dengan lebih keras. Baik, untuk KD kali ini yaitu KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Dan juga KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Tetapi untuk pertemuan kali ini nanti kita fokus di penjumlahannya saja. Baik, kita lanjutkan. Penjumlahan bilangan bulat itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Oke, kancing itu seperti kancing baju itu ya. Oke, ini sudah saya buatkan untuk simbolnya kancing positif ini ya. Kemudian untuk yang kancing negatif seperti ini. Nah, tetapi ada catatannya jika kita menggunakan kancing positif dan negatif. Catatan yang pertama adalah pasangan antara kancing positif dan kancing negatif itu menyatakan bilangan 0 ya, jika ada sepasang ini positif dan negatif itu artinya 0. Kemudian penjumlahan dengan 0 artinya bernilai tetap atau tidak berubah. Baik, kita langsung masuk ke contoh. 2 ditambah 3, ini insya Allah masih mudah ini. Ini seperti yang di kelas 1 dulu sudah pernah diajarkan. Ini semuanya menunjukkan bilangan positif, sehingga kancingnya 2 ditambah kancing 3, maka hasilnya adalah kancing 5 ya, 5. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, 4 ditambah negatif 2. Penulisan negatif 2 ini diberi kurung. Mengapa harus diberi kurung? Nah, ini supaya untuk memisahkan dengan operasi penjumlahan di sini ya. Kalau tidak dikasih kurung, nanti penulisannya jadi ambigu ya. Ambigu itu tidak jelas antara penjumlahan dan pengurangan nanti ya. Jadi ketika ada tanda kurung seperti ini berarti ini menunjukkan bilangan negatif yang ditulis di tengah. Tapi kalau di depan tidak perlu dikasih kurung. Baik, bagaimana caranya 4 ditambah negatif 2? Berarti yang pertama kita siapkan kancing positif karena 4 itu positif. Kancing positif ada 4 ditambah kancing negatif sebanyak 2. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, 4 kita tata dulu seperti ini, kemudian ditambah 2 yang negatif. Kemudian, nah kita kasih tanda untuk setiap pasangnya. Nah, setiap pasang positif dan negatif tadi menyatakan 0 ya. Berarti bisa kita coret atau kita hilangkan, tidak apa-apa itu yang kita tandai itu. Ini, jadi ada 2 pasang ini yang menunjukkan 0, sehingga yang 2 di sini tidak mendapat pasangan. Artinya jawabannya adalah yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 2 positif. Oke, sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Negatif 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Caranya kita siapkan dulu kancing negatif sebanyak 5 karena nilainya adalah negatif 5. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Penulisan negatif 5 ketika di awal itu tidak perlu dikasih
kurung. Tetapi ketika dia berada di tengah-tengah atau di akhir itu diberi tanda kurung. Setelah itu ditambah 2 kancing positif. Negatif 5 ditambah 2, maka hasilnya kita tata seperti ini dulu. Negatif 5 atau kancing negatif sebanyak 5 dan kancing positif sebanyak 2, maka akan ada 2 pasangan, ya, ada 2 pasangan yang ini menyatakan 0, artinya kita tidak kita perhitungkan, kita hapus saja, atau kita tandai. Berarti sisanya yang tidak mendapat pasangan adalah kancing negatif sebanyak 3, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya, ini cara yang kedua, yaitu menjumlahkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, garis bilangan itu seperti ini, ya. Kemarin sudah disampaikan garis bilangan. Nah, cara membuat garis bilangan itu yang pertama adalah buat garis lurus dulu, kemudian letakkan di mana posisi nolnya, ya. Kemudian ini jaraknya ini harus sama. Ketika kalian membuat 1 cm, usahakan semuanya sama 1 cm semua, ya. Jadi usahakan sama, jangan ada yang nanti ada yang 1 cm, kemudian ada yang 1,5, nanti tidak rapi nanti dan akan menjadikan gambarnya salah nanti, ya. Baik. Kemudian kita juga menggunakan bantuan ini, mobil ini, ya, untuk mempermudah kita. Aturannya, setiap kita memulai itu dari titik 0 dan menghadap ke arah positif, ya, seperti sekarang ini mobilnya berada di titik 0 kemudian menghadap ke arah positif, ya, artinya menghadap ke kanan, selalu seperti itu. Kemudian untuk bilangan bulat positif mobilnya maju, dan untuk bilangan bulat negatif mobilnya mundur, ya. Kemudian hasilnya adalah di mana posisi akhir mobil tersebut, ya. Yang perlu diingat tadi, selalu memulai dari 0 dan menghadap ke arah positif, kemudian positif itu maju dan negatif itu mundur. Baik, langsung kita masuk ke contoh. 6 ditambah negatif 10. Nah, yang pertama kita siapkan dulu adalah garis bilangannya, ya. Dan kemudian ini mobilnya berada di titik 0 dan sudah menghadap ke kanan. Setelah itu, karena bilangannya adalah 6, maka mobil nanti harus digerakkan 6 langkah, karena positif harus maju, ya, maju 6 langkah seperti ini, ya. Ya, sekarang posisinya mobil sudah berada di angka 6. Kemudian setelah ini ditambah negatif 10, artinya negatif itu harus mundur, ya. Tadi aturan di awal kalau negatif harus mundur sebanyak 10 langkah, sehingga mobil harus mundur 10 langkah. Maka dia akan berhenti di titik negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 4. Ini hasilnya adalah yang anak panah putus-putus ini, yang paling atas ini, dari 0 menuju ke hasil akhir, ke titik akhir itu adalah hasil akhirnya, yaitu negatif 4. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan lagi, masih ada contoh-contoh yang lain supaya lebih mudah dipahami. Negatif 4 ditambah negatif 2. Pertama, siapkan garis bilangannya, kemudian mobilnya selalu menghadap ke arah positif dan berada di titik 0. Kemudian bilangan pertama adalah negatif 4. Ya, apa yang harus dilakukan ketika bilangan pertama negatif 4?
Iya, harus mundur sebanyak 4 langkah. Maka mobilnya kita gerakkan mundur sebanyak 4 langkah seperti ini. Sekarang berada di posisi negatif 4. Kemudian ditambah negatif 2. Negatif tadi artinya adalah mundur. Maka kita harus mundur lagi sebanyak 2 langkah. Nah, seperti ini. Maka posisi akhir mobil itu berada di negatif 6. Maka hasilnya negatif 4 ditambah negatif 2 itu adalah negatif 6. Baik, selanjutnya contoh lagi, negatif 5 ditambah 8. Kita siapkan bilangan garis bilangannya, kemudian letakkan mobil di posisi 0 menghadap ke kanan. Nah, negatif 5 berarti mundur sejauh 5 langkah seperti ini. Kemudian ditambah 8. Nah, kalau ditambah itu artinya adalah maju ya. Tadi maaf, kalau positif itu artinya maju karena itu positif 8 ya, positif 8. Maka mobil harus maju sebanyak 8 langkah ya. Saya ulangi lagi. Negatif 5 artinya mundur 5 langkah ya. Kemudian ditambah 8 itu positif berarti harus maju, yaitu maju 8 langkah seperti ini. Maka posisi akhir mobilnya adalah di angka 3. Maka inilah hasilnya, negatif 5 ditambah 8 hasilnya adalah 3. Oke, bisa dipahami? Baik, sementara itu ya materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa terus belajar. Jika tidak paham bisa diputar kembali. Jangan lupa subscribe Ruang Kelas channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.